Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Tiga. Apa aja? Padat, cair, gas. Hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Di video kali ini berisi tentang daily vlog aku ya teman-teman. Jadi ini di pagi hari setelah aku selesai mengantarkan anak aku ke sekolah, lalu aku mulai mencuci pakaian. Ini agak banyak, jadi untuk pakaian sekitar 1 minggu ya teman-teman. Gilingan pertama udah selesai dan aku sudah selesai menjemurnya. Lalu kemudian aku juga langsung lanjut ke gilingan kedua. Tapi ini sempat terhenti untuk jemurnya karena aku harus jemput anak aku dulu dari sekolah teman-teman. Dan ini udah agak sore. Kemudian setelah itu aku langsung lanjut masak untuk makan malam ya. Masakan malam ini simple aja teman-teman, jadi aku pengen bikin tempe teriyaki. Jadi ini request dari anak aku yang adalah seorang pencinta tempe. Jadi pertama ini aku goreng 1 papan tempe teman-teman, kita goreng sampai agak kecoklatan lalu kemudian kita angkat ya dan kita tiriskan minyaknya. Lalu kemudian kita taruh 2 sendok makan minyak dan lalu kita masukkan bawang putih. Dan setelah kita tumis sampai harum, kita masukkan tempe dan karena aku suka tempe yang agak lembek ya teman-teman atau empuk. Jadi di sini aku kasih sedikit air untuk tempenya. Kemudian setelah itu baru masukkan bawang bombay teman-teman. Kemudian ini aku masukkan 3 sendok makan saus teriyaki ya teman-teman ya. Lalu setelah itu tinggal kita aduk rata. Kemudian ini aku tambahkan ada sedikit kecap manis karena aku suka warna tempe tuh yang agak gelap ya teman-teman. Lalu kemudian ini aku tambahkan kaldu jamur dan juga garam. Kita akan aduk rata teman-teman dan setelah itu tempe teriyakinya siap untuk disajikan. Ini masakannya super duper simple banget menurut aku teman-teman, tapi rasanya tuh nendang loh. Jadi ini menjadi menu kesukaan anak aku karena dia memang pencinta tempe ya. Lalu kemudian aku lanjut masak lagi teman-teman. Ini kali ini aku tuangkan ada sedikit minyak. Lalu aku tumis bawang putih dan juga bawang bombay. Jujur aku lebih suka masak pakai bawang bombay ya. Lebih cepet rasanya teman-teman karena dia langsung tinggal iris-iris. Lalu kemudian ini aku masukkan ada ayam. Dan kita tumis sampai berubah warna ya teman-teman, jadi dia agak keputihan. Lalu setelah itu tinggal masukkan air dan ini aku mau masukkan ada wortel, lalu ada bunga kol ya teman-teman. Jadi ini aku mau bikin, ini bukan sup sebenarnya, cuma kayak tumisan simple gitu aja. Nah, aku campurin aja teman-teman stok sayuran yang ada di kulkas. Terakhir tadi aku masukin ada baby corn. Lalu ini aku masukkan juga ada buncis. Jadi ini lebih kayak memanfaatkan sisa stok di kulkas ya teman-teman. Untuk garamnya aku pakai garam Himalaya dan untuk kaldu jamurnya ini aku lagi nyobain varian kaldu jamur seperti ini teman-teman. Yang katanya dia bebas MSG dan mengandung jamur original. Kita aduk rata teman-teman supaya bumbunya tercampur rata. Dan by the way, untuk link pembelian yang aku pakai ya barang-barangnya di sini termasuk garam dan juga kaldu jamur, itu akan aku taruh di description box. Jadi teman-teman bisa cus langsung lihat aja. Ini sayurnya udah jadi teman-teman dan merupakan pasangan yang cukup pas menurut aku untuk tempe teriyakinya. Dan hari sudah semakin gelap teman-teman. Setelah makan malam aku mulai mengajari anak aku. Jadi anak aku itu sekolah di sekolah semi homeschooling yang namanya adalah Sekolah Murid Merdeka.
Nah, aku pernah bahas tentang sekolah ini, jadi teman-teman bisa lihat aja videonya ya. Dan aku mau lanjut, jadi sekolah anak aku ini dia paperless teman-teman, tidak ada buku cetak. Dan ada satu web portal yang harus kita buka setiap hari. Itu dia berisi ada materi dan juga tugas-tugas yang harus disubmit ya. Materi-materinya itu eye-catching ya teman-teman dan dikemas dalam bentuk video yang menarik. Jadi anak-anak itu tidak akan merasa bosan ketika dia belajar, tapi justru kayak lebih termotivasi lagi menurut aku. Karena itu yang dirasakan oleh anak aku ya. Anak aku sendiri dia sekolahnya 3 hari teman-teman ke sekolah, jadi nggak setiap hari ke sekolah ya. Lalu kemudian 2 harinya dia belajar di rumah. Untuk ekskul dan juga beberapa mata pelajaran itu ada juga yang via online. Jadi kalau online itu bisa via Zoom ya teman-teman ya. Semuanya mainkan peran penting dalam mendukung aktivitas kita. Oke, lanjut. Meja dan kursi padat digunakan untuk bekerja. Air cair untuk minum dan mandi, serta udara gas. Bernafas, memahami wujud benda, membantu kita menggunakan dan memanfaatkannya dengan tepat. Oke, ini perubahan wujud benda. Jadi dari materinya Alena tahu wujud benda ada berapa? 3. Apa aja? Padat, cair, gas. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau nonton macam-macam perubahan wujud benda untuk videonya. Bisa nggak? Oke, kita udah ketemu videonya. Sekarang kita mau nonton, digedein. Hari, pada dunia fantasi, tinggal elemen es batu yang hidup bersama teman-temannya, yaitu tetes air dan uap. Mereka selalu berpetualang dan belajar bersama tentang perubahan wujud benda di sekitar mereka. Lihat, es batu yang tadinya sudah mencair, wujudnya perlahan berubah kembali menjadi es batu. Hal ini disebabkan karena suhu dingin dalam freezer membuat molekul air menjadi padat kembali. Ia mengalami perubahan wujud yang disebut membeku. Tanpa disadari, mereka terpapar sinar matahari terlalu lama. Kali ini ada 2 perubahan yang terjadi. Apa dia Selain namanya? es batu yang berubah menjadi wujud air lagi, panasnya matahari membuat wujud tetes air menjadi uap. Tetes air mengalami perubahan wujud benda yang disebut menguap. Menguap. Setelah melewati teka-teki yang terjadi, Oke, sekarang kita mau bahas nilai tempat. Oke, dari 28. 20-nya nilai tempatnya apa? Puluhan, 8-nya? satuan, Yang 483. 400 nilainya apa? ratusan, 80 puluhan, 3 satuan. Oke, yang bawah 5.623. 5.000 itu ribuan, 600 ratusan, 20 puluhan, 3 satuan. Oke, kita mau ngitung tentang penjumlahan nilai tempat. Kita punya 2 cara di sini. Ada cara 1 bersusun panjang. Jadi kita cari dulu untuk nilai tempatnya. 13 sama dengan 10 ditambah 3. 14, 10 ditambah 4. Baru kita jabarkan. 10 tambah 10, 20. 3 tambah 4, 7. Hasilnya
27. Nah, lalu kemudian ada yang bersusun pendek. Nah, ini kita harus sudah tahu juga tempatnya, mana puluhan, mana satuan. Tinggal dihitung, turunin ke bawah, 3 tambah 4 sama dengan 7, 2 tambah 2, salah, 2 tambah 2. 1 sama 1, 2. Oke. Jika masih kesulitan untuk menghitung, kamu bisa menggunakan 10 frames ya. Masih ingat nggak 10 frames? Saya tidak mengerjakannya. Ini 10 frames. 10 frames itu dia berisi 10. Kayak gini nih buat dihitung jumlahnya ada berapa. Ini harusnya kalau 27 dia kurang 1 ya. Oke, sekarang kita mau nonton video untuk 10 frames. What is 10 frame? Mari kita tonton. Sekarang kita dengerin videonya. 10 frames today. Pay attention ya. So, shall we begin? Yes. A 10 frame is a rectangle which is divided into 10 equal boxes or spaces. 10 frame has 2 rows of 5 boxes each. This is the first row and this is the second row. Okay. You can show numbers on 10 frames by filling each boxes starting with the first row and then the second row. When both the rows are full, you have 10 objects in the 10 frame. You can use any objects that can fit inside the boxes to show numbers on 10 frame. Now you have 10 pineapples. 10, 1, 2, 3, 4, 5. 5 more. That's correct. When you add 5 more to number 5, you get 10. Now it gets more trickier. Here you have 10 bees in the 10 frame. One flew away. Wow. How many bees are left in the 10 frame? 9. You are right. When you take one away from 10, Nah, sekarang kita mau bahas yang penjumlahannya udah di ribuan. Jadi sama caranya kayak yang tadi, ada bersusun panjang sama yang bersusun pendek. Kalau kita sering pakainya yang bersusun pendek, tapi tetap harus bisa untuk yang bersusun panjang. Jadi kalau yang bersusun panjang, dia diapain dulu ini? Diinfokan, dicari dulu masing-masing nilai tempatnya. Jadi ketahuan deh nilai tempatnya di mana aja. Nah, ayo sekarang Alena berlatih untuk yang ini. Nah, hitung ya. Kenalkan, aku Ibu Devi. Kali ini Ibu Devi akan membahas tentang ragam cara menjumlahkan angka. Apakah kamu masih ingat bahwa angka itu memiliki nilai tempat? Ada satuan, puluhan, dan ratusan. Contoh pada angka-angka berikut 2, 9, 6 adalah 296. Nah, bagaimana teman-teman? Seru banget kan belajarnya? Aku aja sendiri ya pribadi kadang-kadang tuh aku jadi belajar lagi juga. Sembari aku ngajarin anak aku ya, karena menurut aku materinya tuh bener-bener dikemas secara menarik. Jadi juga tidak membosankan dan isinya tuh daging semua menurut aku teman-teman. Metode belajar yang digunakannya itu betul-betul menarik banget teman-teman untuk anak-anak. Jangankan anak-anak, aku orang tua aja juga ikut tertarik untuk mempelajarinya. Jadi demikian teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, tolong subscribe, like, dan komen. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all and bye-bye.